Oke. 5, 3, 2, 1. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami dengan judul Skema Parkir Susun dengan Konsep Green Building dalam mengoptimalkan lahan parkir ITB. Next. Outline dari presentasi kali ini ada latar belakang, proses perancangan, perhitungan dan desain, serta kesimpulan. Yang melatar belakangi dari tugas besar ini adalah bahwa kebutuhan air dan pemanfaatan lahan itu adalah masalah yang terus-menerus dihadapi di daerah perkotaan. Masalah ini semakin memburuk dengan pesatnya jumlah penduduk yang meningkat, sehingga meningkatnya juga kebutuhan transportasi di kota ini dan penambahan kebutuhan air bersih. Tapi juga meningkatkan mobilitas dan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan yang terus berlanjut sering mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang mengurangi resapan air, sehingga meningkatkan volume air hujan yang mengalir terbuang begitu saja dan berpotensi mengurangi cadangan air tanah. Di samping itu, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga berarti peningkatan permintaan untuk lahan parkir yang bisa menambah tekanan pada penggunaan lahan perkotaan yang sudah terbatas. Dengan demikian, kita membutuhkan akan air bersih, penggunaan lahan, dan kendaraan bermotor penting bagi kita untuk mencari solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan ini, khususnya di lingkungan perkotaan. Next. Untuk proses perencanaan dalam menghadapi tantangan ini, kelompok kami menggunakan pendekatan dengan mengubah lahan parkir yang ada menjadi bangunan parkir bertingkat. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan. Sedangkan atap bangunan ini dapat digunakan sebagai penangkap hujan yang potensi airnya dapat diperoleh dan dimanfaatkan. Serta atap dipasang panel surya yang menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk pencahayaan, lampu, dan peralatan pada gedung area parkir. Untuk flowchart-nya kita mulai dari perhitungan luas daerah parkiran dengan ada data panjang dan lebar dari tanah menghasilkan luas daerah parkiran. Kemudian kita melakukan perhitungan potensi penampungan air hujan dari data curah hujan yang ada dan luas area serapan dari penangkap air hujan, didapatkan potensi volume air resapan dan material atap yang dibutuhkan, serta kita melakukan perhitungan potensi penempatan dari siang surya. Didasarkan dari demand listrik per hari yang dibutuhkan oleh gedung area parkir, sehingga kita dapatkan hasil jenis, jumlah, dan luas daerah dari panel surya yang dibutuhkan. Dari ketika perhitungan tersebut, kita akan mendapat rancangan akhir dari bangunan parkiran tersebut. Next. Kemudian masuk perhitungan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk analisis penangkap hujan, di sini penangkap hujan kami gunakan penangkap hujan merupakan metode untuk memperoleh air dari fenomena hujan dengan memanfaatkan atap dari bangunan parkir motor yang akan kami buat. Air yang jatuh di atas atap akan dialirkan melalui pipa menuju ke tangki untuk penyimpanan. Kemudian air yang telah diperoleh akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi setiap orang yang ada di sekitar bangunan parkiran yang kami buat. Ini adalah ilustrasi penangkap hujan yang umum digunakan. Lanjut. Kemudian untuk analisisnya di sini potensi volume air, yaitu volume air yang dapat kita peroleh dari air hujan, dapat dihitung dengan formula berikut, yaitu R kali A kali K. Dengan R-nya itu adalah curah hujan, A itu luas daerah tangkapannya, yaitu luas atapnya, kemudian K itu runoff coefficient. Untuk data curah hujan sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping. Di sini ada data rata-rata hujan setiap bulan dari tahun 2012 hingga 2023. Di sini rata-rata curah hujannya itu tiap bulannya adalah 192,66 mm per bulan. Kemudian nilai A itu diperoleh berdasarkan luas base dan kemiringan atap. Di sini
kemiringan atapnya itu diasumsikan 25 derajat karena itu adalah kemiringan yang umum untuk bangunan yang ada di Indonesia. Di sini kita peroleh luas 423,7 meter persegi. Kemudian materialnya itu aluminium, sehingga nilai K itu sebesar 0,7. Kemudian dari rumus tadi diperoleh rata-rata potensi volume air yang dapat kita peroleh itu 53.568 liter per bulan. Lanjut. Nah, di sini kebutuhan air untuk sanitasi yang kami peroleh berdasarkan studi literatur yaitu 20 liter per orang per hari. Nah, jika dilihat dari potensi volume air yang dapat diperoleh untuk setiap bulannya rata-rata sebanyak 94 orang dapat terpenuhi kebutuhannya. Lanjut. Baik, terima kasih Fren atas kesempatannya. Selanjutnya adalah perhitungan potensi dari panel surya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Fren saya tadi, rencananya di parkir susun yang akan kita bangun ini akan kita taruh panel surya untuk menyuplai listrik dari gedung area parkiran tersebut sendiri, sehingga itu hal tersebut untuk mencapai green building dalam SDG. Untuk mencari potensi panel surya atau berapa jumlah panel surya yang kita perlukan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kali kebutuhan listrik oleh gedung parkiran tersebut. Gedung parkiran yang akan kita bangun itu terdiri atas 2 lantai, dan kita asumsikan bahwa tiap lantai itu masing-masing memiliki 6 lampu di setiap sisi. Jadi ada 12 total lampu di gedung parkirannya, plus 1 lampu untuk uh, bangunan security-nya. Nah, terus tiap lantai itu terus ada 6 buah CCTV yang mana itu uh, ada di tempat masuk, tempat keluar, dan 2 di masing-masing lantai. Jadi total ada, iya, 22 tambah 2. Ada 1 di tempat masuk, 1 tempat keluar, dan 2 di seberangan diagonal masing-masing lantai. Terus ada komputer untuk bangunan security, dan terakhir parking system, yang mana kami rencananya ada 4 pintu masuk, sehingga itu lebih cepat proses masuknya, nggak antri lagi seperti yang saat ini perkiraan ITB masih menggunakan masing-masing 2. Jadi kita sekarang menggunakannya masing-masing untuk keluar dan untuk masuk. Berdasarkan literatur yang saya peroleh, kami memiliki daya kerja untuk masing-masing komponen listrik tersebut adalah daripada kabel, dan jika kita hitung berdasarkan waktu kerjanya tiap hari dan tiap waktu, maka kita akan memperoleh berapa energi yang dibutuhkan per jam per satuan waktu untuk masing-masing komponen listrik yang kita total. Maka kebutuhan gedung parkir ini dalam 1 hari itu ada sekitar 37,38 kilowatt. Nah, terus berdasarkan literatur yang lainnya juga dapat dilihat pada source di bawah, ada beberapa opsi yang dapat kita pilih sebagai panel surya yang dapat dilihat pada gambar yang ada di samping kanan atas. Kami pribadi memilih SunPower dikarenakan di antara ketiga beberapa jenis yang memiliki efisiensi yang paling baik dan daya yang paling besar. Nah, sehingga dengan memperhitungkan hal tersebut, kita anggap bahwa matahari bersinar selama 10 jam, maka untuk memenuhi 37,38 kWh per hari, maka diperlukan setidaknya 37 jumlah panel surya dengan luas area sebesar 63 meter kubik, mana hal tersebut masih sangat capable dengan jumlah luas yang tersedia untuk bagian atap dari si tingkat parkiran tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh, setelah ini kita lanjut ke tahap akhir, yakni perencanaan bangunannya akan dijelaskan oleh dan saya Thierry. Silahkan, Sir. Betul. Lantai pertama adalah lantai dasar yang sejajar dengan tanah, dan lantai 2 berada pada elevasi 3 meter. Layout tempat parkir yang dipakai merupakan parkir paralel dengan
kemiringan 90 derajat atau benar-benar paralel. Lalu eh, panjang tiap petak adalah 2,4 meter dengan lebar 1,2 meter yang ideal untuk jenis motor apapun. Selanjutnya, lebar jalan yang dipakai adalah 1,6 meter karena flow yang dipakai hanyalah 1, adalah flow satu arah. Sehingga pemakaian tempat dapat lebih efisien. Selanjutnya, kesimpulan dari desain kami adalah potensi volume air yang dari penangkap hujan mencapai 53.568 liter per bulan. Dan hasil ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air untuk sanitasi 94 orang setiap bulan. Lalu, dengan kapasitas tempat parkir yang mampu menampung 92 sepeda motor pada area 30 meter x 12,8 meter, efisiensi lahan dapat ditingkatkan. Terakhir, pemasangan 37 panel surya pada atap dapat memenuhi kebutuhan listrik harian gedung parkir sebesar 37,38 kWh, mendukung energi terbarukan dan pencahayaan bangunan pada saat malam hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.